Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan review dan memperkenalkan produk dari Molar, yaitu Abrasive Refill. Nah, buat kalian yang ingin melakukan pengamplasan ya menggunakan mesin bor ataupun mesin mini grinder yang 6 mili ya, bisa banget menggunakan Abrasive Refill ini. Jadi ini amplas yang bentuknya silinder. Jadi cara kerjanya itu dia seperti ini ya, mengamplas di bagian sisi pinggirnya. Jadi untuk menghaluskan ataupun mengamplas bagian karat dan juga yang lainnya. Di sini kita ada 4 ukuran grit ya. Grit itu tingkat kekasarannya ya. Jadi ada 4 tingkat kekasaran dari ukuran 45, lalu yang 60 dan 80 serta yang 120. Jadi tingkat kekasarannya kalian bisa pilih sesuaikan dengan tingkat kehalusan yang kalian inginkan ya, ataupun mungkin bisa bertahap dari yang paling kasar dulu baru yang paling halus ya. Nah, untuk bentuknya seperti ini, kita ada beberapa ukuran ya yang bisa kalian pilih. Paling kecil itu ukuran 20 mili atau 2 sentian, 20 mili atau 2 senti ya untuk diameternya. Untuk tebalnya dia ada di 25 ya, 25 mili. Lalu habis 20 itu ada yang 25 ya, 2,5 cm. Tingginya sama semuanya ya. Lalu ada yang lebih lebar, ada 40 lagi, 40 mili, 4 cm. Dan juga ada yang lebih lebar lagi di 50 milian. Untuk kesemua grid itu ukurannya sama ya, dari 20, 40, 60, 80, 120 itu ada grid 20 mili, lalu ada 25, setelah itu ada 40 dan juga 50. Jadi ada 4 ukuran diameter yang bisa kalian pilih ya. Untuk tingginya sama di 2,5 cm. Modelnya seperti ini. Ini yang paling besarnya. Jadi di sini lemnya kuat banget. Jadi nggak gampang lepas ya. Nanti kita akan coba untuk hasilnya. Perbedaan ya dari beberapa grid, dari yang kasar sampai yang halus ya. Seperti apa hasilnya, tingkat amplasnya ya. Kita lihat. Lalu untuk batangnya, dia batang 6 mili ya. Jadi 6 mili itu biasa kalian bisa gunakan ke mini grinder yang 6 mili. Biasanya kan ada mini grinder yang 6 mili, 3 mili, ada juga yang 6 mili ya. Untuk polet penjepitnya itu ada yang 6 mili juga yang gede. Ataupun kalian bisa menggunakan mesin bor ya, mesin bor tangan. Tapi untuk hasil yang lebih cepat, misalkan kalian perlu RPM yang lebih tinggi, kalian bisa pakai mini grindernya ya. Jadi ini sudah cocok banget untuk pengamplasan ya. Tuh, di sini untuk yang 80 seperti ini perbedaannya ya. Perbedaannya seperti ini. Tidak terlalu jauh beda, cuma untuk yang 80 lembarannya itu dia lebih padat dibandingkan yang 45. Begitupun yang 120 ya, dia akan lebih padat lagi. Untuk lembarannya itu dia lebih padat. Jadi soalnya dia lebih tipis ya. Untuk 120 itu makin tipis, kalau yang 45 dia makin lebar tuh. Perbedaannya ya, yang ini 45, ini 80, ini 120 ya. Perbedaannya seperti ini. Jadi dia lebih makin rapat ya, makin halus. Seperti itu untuk perbedaannya. Kita langsung aja ke prakteknya ya. Kita akan coba mungkin menggunakan mesin bor ya. Seperti apa hasilnya di mesin bor. Oke, jadi di sini udah ada mesin bor ED430N ya. Di sini untuk RPM-nya bisa sampai 2600 RPM ya. Jadi kita akan coba di mesin bor 10 mili ya. Karena ini 6 mili jadi aman banget dipakai di 10 mili. Kita akan coba yang 25. Seperti ini. Ini yang 25 ya. Oke. Dan dikarenakan di sini mesin bor ya, mesin bor kan rata-rata bisa berputar ke kanan dan juga ke kiri. Jadi ini perlu diperhatikan untuk arah putarannya, karena untuk amplasnya itu ada di sisi kanan ya. Kalau misalnya dari sini posisi seperti ini, di sisi kanannya saya. Jadi arah putarannya itu seperti arah pengeboran ya.
mengencangkan ya arah jarum jam ya. Jadi jangan sampai kebalik, nanti yang kena bagian belakangnya. Kalau dipasang di mesin bor, kalian harus tahu dulu arah putaran mesin bornya kemana, jangan sampai terbalik. Oke, di sini kita akan langsung coba aja. Nah, di bagian sini ya, di bagian sini ada sedikit karat dan juga ada cat ya, cat yang melapisi si besinya. Oke, pertama-tama jangan lupa pakai kacamata pelindung. Ini pakai RPM maksimal dan hasilnya seperti ini ya, terkelupas dan langsung halus ya. Jadi ini cocok untuk posisi sudut ya. Kita akan coba bagian sudut aja yang posisinya seperti ini ya, yang posisinya di bagian sudut sini. Kita akan lihat bagian sudut ininya dia akan terkikis atau tidak ya. Kita akan coba di sini ya, di bagian sini kita akan coba. Oke, kita lihat dulu di kondisi dari amplasnya seperti ini. Dan kita lihat di bagian sini dia terkikis ya. Kelihatan ya, dia sampai bagian sudutnya dia sampai terkikis karena di bagian ujung dia sampai siku ya. Nah, dia kita mengandalkan bagian siku si amplasnya. Nah, jadi bisa sampai ke bagian bawah dasar paling pojoknya ya, bisa sampai ke bagian paling pojok dan lebih cepat karena di sini amplasnya kasar ya, untuk mengikis itu lebih cepat tapi tidak merusak si besinya. Dan kita akan coba menghaluskan bekas ini yang kasar ya, di sini agak kasar nih ya, ada ini ya, kalau misalkan ini saya nyangkut ya sarung tangannya. Nah, kita akan coba untuk menghaluskan bagian bekasan pengeboran. Oke, seperti ini hasilnya dan ini udah halus ya, sudah tidak nyangkut lagi di bagian bekas pengeborannya. Dan kalian lihat hasilnya, bekas dari catnya itu dia sampai hilang ya, dan tinggal besinya aja dan sekarang udah mengkilap ya. Kita akan coba untuk ukuran yang lebih halus lagi ya. Ini yang 45, kita akan coba yang ukuran 80 ya. Pokoknya 60 tidak terlalu terlihat, kita akan coba ke yang 80. Ini saya akan coba pakai ukuran yang lebih lebar, ukuran 4 cm. Kita akan coba di bagian sini, kita langsung aja coba. Oke, untuk kondisi amplasnya masih aman. Arah putaran jangan sampai lupa ya. Dan di sini untuk hasilnya di sini agak lebih halus dibandingkan yang 45 ya. Untuk garis-garisnya tidak terlalu terlihat, cuma sangat kalau secara mata langsung ini akan terasa banget, apalagi kalau kita
pegang bagian amplasnya. Oke, terakhir kita akan coba yang 120 ya. Yang tadi 45, 80 ya. Ini yang 120 di sini. Nanti kita lihat perbedaannya, hasilnya. Arah putaran jangan sampai lupa ya. Ini pakai yang ukuran 50. Oke, kelihatan nggak ya perbedaannya untuk yang 45, 80 dan 120. Di sini kalau dilihat langsung dari pantulan cahaya ya, pantulan lampunya, yang 120 lebih kelihatan pantulannya ya. Kalau yang 80 masih kelihatan, 40 juga masih kelihatan, tapi untuk yang 120 lebih halus untuk pantulannya, lebih kelihatan. Dan kalau dipegang langsung lebih kerasa. Dan mungkin ada yang bertanya, bedanya apa sih dari ukuran? Kan sama-sama bisa untuk amplas ya. Pertama dari tingkat kenyamanan. Biasanya kalau yang ukuran lebih lebar seperti ini, dia lebih empuk ya. Yang lebih lebar itu lebih empuk. Jadi untuk amplasnya itu nggak terlalu keras. Kalau kita pakai yang kecil seperti ini, dia akan terasa lebih keras karena pendek ya. Tidak terlalu lebih kerasa kerasnya. Jadi tuh seperti ini. Kalau kalian dengarkan ya, ini ke besi. Tapi kalau ini tidak terlalu. Jadi dia ada sedikit membal ya, jadi lebih empuk. Untuk tekstur ataupun target yang agak bergelombang, lebih lebar itu lebih enak. Lalu untuk dipegang di sini juga kerasanya lebih nyaman yang lebar ya, tapi tergantung kondisi ya. Kalau misalkan di sini kita sudutnya agak sempit, bisa ambil yang pakai yang kecil. Jadi disesuaikan aja dengan kegunaan dan juga fungsinya ya. Fungsi sama sih untuk amplas, tapi kondisi pengamplasannya pasti kan berbeda-beda ya, seperti itu. Dan tingkat kekasaran juga bisa dipilih. Oke, jadi di situ aja ya untuk review dan pengetesan dari abrasive flap wheel ini ya, amplas bulat ini. Kalian bisa pilih dengan ukuran dan juga tingkat kekasaran yang berbeda dari amplas bulat dari Molar ini. Sekian untuk video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton. Terima kasih.